Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi kali ini aku kepikiran buat bikin obrolan yang lebih santai, lebih ringan, dan nggak pakai penjelasan-penjelasan. I hope you love this content. So kali ini aku mau ngobrol tentang sebuah topik di mana aku bisa bilang kalau dalam proses maaf memaafkan itu ada missing linknya. Oke. Tonton terus videonya karena menurut aku kamu perlu tahu banget sih apa yang hilang dalam proses maaf memaafkan. Nah, aku mulai dengan sebuah pertanyaan buat kamu. Pernah nggak sih kamu usaha buat minta maaf sama seseorang, atau kamu lagi berusaha untuk memaafkan seseorang, tapi seakan-akan kayak nggak pernah klik aja gitu? Usaha dia ke kamu, kamunya nggak klik, kamu ngusahain ke dia, dari dianya juga nggak klik. Tapi ketika prosesnya memang udah klik, maaf datang sendiri. Cuman kebanyakan dari pengalaman pribadi gitu ya, itu banyak banget, or nggak bilang nggak banyak sih, cuman ada beberapa kasus yang memang pada akhirnya maafnya nggak akan pernah datang. Karena di sini ada bagian yang hilang yang menurut aku pada akhirnya permintaan maaf itu nggak selalu beriringan dengan pemberian maaf dari seseorang. Familiar sama keadaan itu? Jadi ini aku tangkap setelah baca ebook judulnya Five Language of Apology dari Gary Chapman. Kalau nggak salah, linknya nanti kalau kamu mau baca-baca ada di deskripsi ya. Jadi dari buku itu, memaafkan adalah sebuah transaksi. Ini transaksi di mana kamu berusaha ngasih sesuatu ke dia dan dia menerima terus ngasih sesuatu itu balik. Jadi prosesnya ada permintaan, penerimaan, dan pemberian gitu. Ketemu di tengah-tengah si permintaan penerimaan maaf ini. Nah, titik terberatnya adalah si proses buat dapetin transaksinya, atau yang aku bilang interaksi. Nah, proses ini aku share full di video yang udah aku bikin sebelumnya, yaitu udah siap memaafkan. Di sana aku share tentang gimana caranya biar nanti maaf bisa datang sendiri. Buat kamu yang pengen tahu, langsung aja, nanti linknya ada di bawah. Nah, di sini aku mau menekankan missing link dalam maaf memaafkan, atau bagian mana sih yang hilang dalam maaf memaafkan. Jawabannya aku dapat dari ebook itu ternyata. Nah, prolognya mungkin aku bisa bilang kayak gini. Setiap orang itu punya cara meminta, menerima, dan memberi maaf yang berbeda. Oke. Waktu kecil kita cuman diajarin gimana caranya minta maaf, or nggak diajarin sih, lebih tepatnya kayak kita disuruh minta maaf aja. Kita disuruh minta maaf, terus orang lain diminta untuk memaafkan. Dari kecil kita udah dikasih frame bahwa memaafkan bisa semudah itu ternyata. Udah tinggal minta maaf, nanti dimaafin gitu. Itu waktu umuran playgroup kayaknya. Sekitaran playgroup atau TK gitu ya. Seakan-akan guru jadi penengah di mana pihak yang berseteru tuh didamaikan sama guru, dan dua-duanya saling bersalaman sebagai tanda minta maaf. Seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya usia dan bertambahnya teman dengan berbagai latar belakang, pengalaman maaf memaafkan jadi nggak sesederhana itu. Kita udah berusaha minta maaf, malah sama sekali nggak dianggap, dan bahkan yang kayak gitu doang bilang minta maaf. Emang layak dosa kamu ke aku yang sebegitu besarnya langsung dimaafin gitu aja? Enggak kali. Nah,
Di titik ini nih missing linknya guys. Kita nggak belajar gimana caranya meminta maaf yang proper biar bisa dapet maaf yang juga proper buat kita. Pada akhirnya ada rasa bersalah yang bakal terus nyangkut di sana. Dan di mereka juga kayak ada dendam yang tak kunjung selesai. Karena mereka pengen dapat permintaan maaf dari kita, tapi kita tidak melakukan permintaan maaf yang sesuai dengan harapan mereka. Gitu. Udah mulai kegambar belum nih? Apa missing link dari proses maaf memaafkan ini? Oke, coba tebak dulu. Menurut kamu apa? Aku tunggu 10 detik. Oke. 1 2 3. Hah? Malah jadi nggak bisa mikir. Ya udah, oke. Aku kasih tahu deh jawabannya. Jadi pada dasarnya missing link yang aku maksud di sini adalah pengetahuan tentang gimana caranya memaafkan sampai selesai. Sampai selesai di sini aku maksud adalah titik dimana ketika kamu udah menerima, kamu udah merelakan, kamu udah memberikan maaf gitu ya, dengan tanda penting kamu bisa hidup dengan kesalahan itu. Kamu bisa tetap melanjutkan hidup dengan kesalahan itu. Nah, missing link ini yang perlu aku kasih tahu ke kamu. Gitu loh. Dan sebenarnya ini tuh bisa dipelajari. Makanya aku bikin 2 video tentang yang pertama itu gimana caranya biar maaf datang sendiri, dan yang kedua apa yang perlu dilakuin ketika proses maaf memaafkan. Aku bakal kasih link lengkap videonya di bawah biar kamu dan aku kita bisa sama-sama belajar untuk melengkapi missing link ini. Karena banyak orang, jangan banyak orang deh. Pada dasarnya aku sendiri juga males kalau misalnya minta maaf nggak diwaro, nggak diwaro tuh nggak direspon gitu ya. Maklum orang Sunda, nggak direspon. Terus udah gitu minta maaf dianggapnya kayak dosa kamu terlalu besar buat aku. Aku nggak bisa maafin kamu semudah itu. Padahal kita udah berusaha segila mungkin, sekeras mungkin untuk bisa menuhin ekspektasi dan dapat maaf dari dia, tapi dianya nggak semudah itu ngasih maaf ke kita. So, aku mau ngingetin sama kamu bahwa proses maaf memaafkan ini, ini cukup tricky karena ternyata seiring berjalannya waktu, disadari atau enggak, kita nggak tahu tentang cara maaf memaafkan sampai selesai. Nah, efeknya adalah usaha kita nih. Kayak misalnya kita menganggap bahwa minta maaf tuh cukup dengan minta maaf dan menyesali perbuatan, terus menerima bahwa kita salah. Tapi ternyata orang yang di seberang sana pengen kita nebus kesalahan kita, atau pengen kita nggak ngulangin lagi kesalahan itu ke depannya. Itu harus lakuin apa? Atau pengen lakuin spesifik activities yang pada akhirnya mereka pengen kita lakuin ke mereka, tapi mereka nggak kasih tahu karena nggak bisa ngegambarin, dan kita juga nggak tahu karena kita juga nggak bisa ngegalinya. Nah, titik ini nih yang perlu kita pertemukan biar nanti si maafnya bisa datang sendiri. Oke, kebayang nggak maksud aku guys? Jadi I hope video ini bisa membuka mata kita bahwa pada dasarnya maaf memaafkan itu mudah. Pada dasarnya maaf memaafkan itu bisa langsung klik gitu aja ketika semuanya lengkap. Ketika semua informasinya lengkap, ketika caranya tepat, ketika apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang yang dimintain maafnya kamu itu. Tapi pengalaman mengatakan bahwa aku aja baru tahu setelah sekian lama ada di titik ini bahwa iya juga ya, kita nggak tahu gimana caranya maaf memaafkan sampai selesai. Kita nggak tahu
apa yang harus dilakuin, kita nggak tahu gimana caranya biar nanti maaf datang sendiri, kita juga nggak tahu apapun tentang, kita bener-bener clueless tentang memaafkan ini. Makanya aku pengen share sama kamu dan hopefully videonya bisa bantu kamu. Di situ lengkap kok. Kurang lebih aku bikin sampai 2 jam apa lebih gitu ya. 2 videonya bakal aku lampirin, bakal aku share di deskripsi dan kamu tinggal tonton videonya sampai selesai. Dan hopefully maaf nanti bisa datang sendiri.